Natasha Aulia Purnomo dengan NIM 12530300102. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum naat man'ut untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Definisi naat dan man'ut. Naat dan man'ut adalah istilah dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahwu yang merujuk pada frasa yang terdiri dari kata benda yang disifati dan kata sifatnya secara sederhana. Naat dikenal juga sebagai sifat atau adjektiva. Ini adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan keadaan kata benda yang mendahulunya. Selanjutnya ada man'ut, dikenal juga sebagai mausuf. Ini adalah kata benda nomina yang disifati atau diterangkan oleh naat. Selanjutnya ada kaidah naat dan man'ut. I'rabnya, yang pertama ada i'rabnya, apakah rofa, nominatif, nasab, atau jer. Yang kedua ada jenisnya, apakah muzakkar ataukah muannas. Yang ketiga bilangannya, apakah mufrad, musanna, atau jamak. Yang keempat status kejelasannya, apakah ma'rifah spesifik tertentu ditandai alif lam atau nakiroh umum tidak tertentu. Selanjutnya ada penggunaan naat dan man'ut dalam kalimat bahasa Arab yang menunjukkan bagaimana kata sifat naat mengikuti kata benda man'ut dalam berbagai kondisi. Yang pertama, kesesuaian dalam i'rab atau status harokat. Naat mengikuti man'ut apakah rofa, nasab, atau jer. Yang pertama ada rofa subjek. Contohnya ja'a tolibun mujtahidu, seorang siswa yang rajin datang. Tolibun sebagai man'ut, mujtahidu sebagai naat. Yang kedua ada nasab atau objek. Contohnya ra'aitu tolibu mujtahidu, aku melihat siswa yang rajin. Yang ketiga ada jer, setelah harf yaitu jer. Salam tu ala tolibi mujtahidi, aku memberi salam kepada siswa yang rajin. Selanjutnya ada kesesuaian dalam jenis kelamin atau gender. Naat mengikuti man'ut apakah mudzakkar atau muannas. Yang pertama mudzakkar, rajulun sholihun, laki-laki yang soleh, dan muannas imra'atun sholihah, perempuan yang solehah. Yang ketiga ada jumlah mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama mufrad tunggal, contohnya tolibun zakiyun. Yang kedua ada musanna, contohnya tolibani zakiyani, yaitu dua siswa yang cerdas. Yang ketiga ada jamak tolibun azakiyaun, yaitu para siswa yang cerdas. Yang keempat ada kesesuaian dalam ma'rifah dan nakiroh. Naat harus sama, apakah man'ut itu ma'rifah atau nakiroh. Contohnya yang nakiroh kitabun jadidun, sebuah buku, dan ma'rifah kitabun jadidun, buku yang baru itu. Ada naat untuk isim jamak tak berakal. Jika man'ut berupa jamak tak berakal, maka naatnya berbentuk mufrad atau muannas. Contohnya al-buyutul jamilatu, artinya rumah-rumah yang indah. Yang keenam ada naat jumlah atau kata sifat yang berupa kalimat, yaitu naat bisa berupa kalimat, bukan hanya satu kata. Contohnya ra'aitu toliban yajtahidu fi dirasatihi, artinya aku melihat seorang siswa yang bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Selanjutnya ada contoh dari Al-Quran, yaitu ada dalam surat Al-Waqiah ayat 77, bunyi ayatnya innahu laqur'anul karim. Al-Quran, kata yang disifati Al-Quran, dan Al-Karim naat, kata sifat yang mulia. Artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah Quran yang mulia. Yang kedua ada Quran surat An-Nisa ayat 21, yaitu wa akhazna minkum mitsaqan ghalizan, yaitu mikotun sebagai man'ut, kata yang disifati atau perjanjian, dan golizan sebagai naat, kata sifat yang kuat. Maknanya, dan mereka telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Selanjutnya ada contoh mandiri, yaitu ja'a tolibun najihun, artinya telah datang seorang siswa yang berhasil. Najihun sebagai naat dan man'utnya adalah tolibun.
Yang kedua ada qara'tu kitaban mufidun, artinya saya telah membaca sebuah buku yang bermanfaat. Mufidun sebagai na'at dan kitaban sebagai man'ut. Selanjutnya ada contoh dari kitab siasah, yaitu tastanidu daulatu ila taqra'ati sahihati fi ida'arati su'alniha. Penjelasannya, yang sebagai man'ut adalah qara'ati dan sahihati sebagai na'at. Na'at menerangkan keputusan yang benar sesuai prinsip siasah syariah. Kesimpulannya, dari materi na'at dan man'ut ialah na'at merupakan kata sifat yang berfungsi menjelaskan atau memperjelas man'ut, yaitu kata benda yang disifati. Keduanya harus memiliki kesamaan dalam 4 aspek, yaitu i'rab, tanda baca, jenis kelamin yaitu muzakkar muannats, jumlah yaitu mufrad tasniah dan jamak, dan status